Assalamualaikum, halo untuk kamu. Bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga aku, kamu, dan kita semua berada dalam kondisi sehat serta selalu bersemangat ya untuk produktif. Dan aku juga berharap banget kamu gak pernah bosan untuk mendengar suara aku. Boleh aku tebak ya, kamu dan aku itu termasuk ke dalam golongan generasi cashless. Bener? Iyalah pasti. Nih, coba kamu jawab pertanyaan aku. Yang pertama, di HP kamu pasti terinstal setidaknya satu aplikasi keuangan. Atau yang pertanyaan kedua nih, apakah kamu lebih memilih membayar barang-barang yang kamu beli menggunakan alat pembayaran elektronik dibandingkan dengan uang cash? Nah, kalau dari dua pertanyaan itu kamu jawabannya iya, maka kita tos. Selamat ya, karena kita satu generasi. Di episode ini kita akan membahas mengenai generasi cashless atau yang juga dikenal dengan cashless society. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan namanya, generasi cashless merupakan kelompok masyarakat yang tidak lagi melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Mereka lebih memilih menggunakan uang elektronik atau yang juga disebut dengan e-wallet. Nah, saat ini nih, tren penggunaan e-wallet sudah diimplementasikan di hampir semua pembayaran. Diskusi perihal cashless society ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya, dan bahkan semakin menghangat terutama di tahun 2019. Hasilnya cukup banyak pro kontra yang bermunculan. Sebagian golongan sangat meyakini bahwa cashless society akan membawa banyak manfaat, sementara yang lain justru sebaliknya. Terlepas dari pro kontra yang terjadi di masyarakat, ternyata cashless society tetap tumbuh loh sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Nah, kita simak yuk 6 fakta unik yang berkaitan dengan cashless society. Fakta pertama, kehidupan cashless society merupakan bagian dari tren hidup minimalis yang sedang banyak diterapkan oleh masyarakat zaman sekarang. Tren ini semakin mencuat sejak Marie Kondo, seorang konsultan dari Jepang, menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up, The Japanese Art of Decluttering and Organizing. Gaya hidup simpel kian diterapkan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk di dompet. Banyak orang yang lebih memilih untuk membawa dompet tipis ketika keluar rumah. Bahkan sebagiannya lagi beralih menjadi cashless society, yang artinya mereka tidak lagi membawa dompet. Fakta kedua, gadget merupakan andalan bagi para anggota cashless society. Mereka lebih memilih menggunakan sistem pembayaran non-tunai, mulai dari menggunakan kartu hingga teknologi perbankan digital seperti e-money atau e-wallet. Model pembayaran tersebut sangat digemari oleh para si anti ribet, termasuk saya. Kenapa begitu? Karena bisa digunakan dalam segala transaksi tanpa repot-repot harus membawa uang tunai. Fakta ketiga, mobile banking dan internet banking sudah ketinggalan zaman loh. Awalnya, produk keuangan non-tunai tersebut memang banyak digunakan, karena dianggap sangat modern serta memudahkan transaksi tanpa perlu harus pergi ke ATM atau bank. Akan tetapi, kondisi saat ini memperlihatkan kalau kedua jenis produk tersebut sudah mulai ditinggalkan. Penyebabnya adalah munculnya e-money dan e-wallet yang menggunakan teknologi lebih mutakhir. Dengan adanya produk tersebut, tidak perlu lagi membawa token. Selain itu, tidak ada juga prosedur transaksi yang panjang dan ribet. Cashless society merasa lebih aman dan nyaman bertransaksi dengan digital. Fakta yang keempat, pembayaran konvensional benar-benar semakin ditinggalkan. Berdasarkan UOB Asian Consumer Sentiment Study tahun 2020, ternyata nih hanya 25% responden yang menyatakan masih bergantung pada pembayaran tunai selama pandemi. 34% dari mereka merupakan konsumen yang berusia 50-65 tahun. Fakta kelima, ternyata preferensi pembayaran digital itu berbeda antar generasi. Hasil studi yang sama juga menemukan bahwa 70% generasi Y yang disurvei lebih menyukai layanan pembayaran peer-to-peer. Sementara 77% Gen Z lebih memilih pembayaran sistem QRIS. Sedangkan preferensi utama dari generasi baby boomers atau generasi orang tua kita adalah layanan internet banking berbasis seluler, yaitu sebesar 69%. Nah, kalau aku sendiri, aku biasanya mengkombinasikan antara ketiganya sih, tergantung situasi dan kondisinya. Itulah 5 fakta data terkait dengan cashless society.
Semoga informasi ini membantu kamu dalam bersikap bijak terhadap generasi lainnya ya. Mari kita sama-sama bangun literasi digital untuk Indonesia yang lebih baik. Oh iya, sebelum selesai, subscribe dan kasih like-nya ya. Kita sama-sama berproses, berkembang, dan produktif. Salam Great People.